Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tanganmu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadiratmu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus kekuatan hidupku. Aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus kekuatan hidupku. Aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesuslah pujian kita semuanya. Dialah pahlawan kita. Dialah yang selalu memberikan kekuatan, kesehatan, dan kemenangan kepada setiap kita, yang selalu menaruhkan hidupnya percaya hanya kepada Dia. Kekasih Tuhan, tidak ada seorang pun yang mengetahui tiba-tiba datangnya pandemik, dan tidak ada seorang pun yang kapan mengetahui berakhirnya pandemik ini. Tetapi saya dan saudara, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, anak-anak Tuhan yang sudah diberikan kuasa yang dahsyat, yang powerful, mari saya dan saudara jangan menjadi lemah dengan segala dampak yang diakibatkan oleh pandemik ini. Kekasih Tuhan, firman Tuhan telah memberitahukan dan membuat saya dan saudara akan terus hidup di dalam semangat yang didorong oleh hidupnya, sehingga saya dan saudara tidak akan menjadi lemah dan putus asa dalam menghadapinya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 menyatakan, "Akulah terang dunia," kata Yesus. "Barang siapa yang telah mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan di dalam terang hidup." Tidak ada kekasih Tuhan yang ada di dalam dunia ini yang dapat menunjukkan kepada saya dan saudara jalan untuk menuju yang namanya terang itu sendiri. Karena terang itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus menyatakan kamu adalah terang dunia, oleh karena kita percaya, maka saya dan saudara sama seperti Yesus yang adalah terang. Saya dan saudara adalah terang. Terang itu akan bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak akan dapat menguasainya.
Kegelapan apakah yang ada di dunia yang sedang menyelimuti semua manusia? Kegelapan apakah yang dapat menyusahkan, menyulitkan, memberikan hal-hal yang manusia menjadi bingung? Kekasih Tuhan, saat-saat ini kegelapan sedang membuat dunia merasa tidak nyaman, merasa tidak bisa bebas. Tetapi terang yang datangnya dari Tuhan, yang sudah ada pada saya dan saudara, terang itulah yang memberikan kemerdekaan apapun yang terjadi di dalam dunia. Yesus Kristus menegaskan bahwasanya kamu adalah terang dunia, dan terang itu harus bercahaya. Oleh karena itu, kekasih Tuhan, saya dan saudara jika tidak menghidupkan, mewujudkan, menampakkan terang itu, maka saya dan saudara akan menjadi putus asa dan lemah. Mengapa? Karena kita akan ditekan oleh banyak hal yang membuat kita akhirnya tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itulah benar kata firman yang ada di dalam Yohanes pasal 15, mengatakan bahwasanya di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kalau saya dan saudara masih bisa beraktivitas, masih bisa banyak melakukan hal, ini karena anugerah kemurahan Tuhan. Tidak sedikit orang yang sehat tiba-tiba mati, tidak sedikit orang yang menyatakan dirinya kuat, yang mempunyai semuanya tiba-tiba mati. Oleh karena anugerah saja, kemurahan saja, karunia, kasihnya saja yang membuat saya dan saudara ada dan hidup sampai saat ini. Oleh karena itu, maka mari saya dan saudara sadar diri, bangkit dari kelemahan, bangkit daripada ketiduran, bangkit daripada kematian, dosa-dosa yang membelenggu setiap manusia, untuk saya dan saudara mewujudkan terang itu. Karena terang itu sudah, bukan belum, bukan kita raih, bukan kita cari. Terang itu sudah ada di dalam saya dan saudara. Dan ketika terang itu kita wujudkan, kita nampakkan, maka saya dan saudara akan diketahui oleh banyak orang bahwa saya dan saudara orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, orang-orang yang sudah menjadi milik Tuhan, anak-anak Allah, dan mengalahkan kegelapan, menguasai kegelapan. Karena kegelapan itu, saudara, tidak akan bertahan dengan terang itu sendiri. Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama mengatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atas kita semuanya. Kekasih Tuhan, jelas sekali firman Tuhan ini. Ketika saya dan saudara menampakkan, mewujudkan terang yang sudah ada di dalam saya dan saudara, maka saya dan saudara tidak mencari yang namanya perlindungan. Saya dan saudara tidak mencari yang namanya supaya kuat dan sehat. Firman itu yang menyehatkan, terang itu yang melindungi, terang itu yang membuat saya dan saudara terbungkus oleh kuasa Tuhan, yang membuat saya dan saudara tidak akan terserang oleh apapun juga yang tidak kita kehendaki. Jika terang itu nampak dan terwujud di dalam kehidupan saya dan saudara, maka tidak akan ada sesuatu yang ada di alam semesta, yang ada di dunia ini untuk membuat saya dan saudara menjadi jatuh dan terpuruk. Tetapi saya dan saudara akan melihat kemuliaan, kata firman Tuhan. Terang itu membuat saya dan saudara melihat kemuliaan. Oleh karena itu, pastikan saya dan saudara selalu ada di dalam terang kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Berkat itu bukan kita cari, berkat itu akan datang, berkat itu akan mencari saya dan saudara. Itulah target Tuhan. Usahamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, apapun yang kau kerjakan, terang itu membuat berkat itu datang kepada setiap saya dan saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.